Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai bidang ilmu yang saya pahami, khususnya dalam bidang eksplorasi dan produksi migas. Tapi sebelum itu, saya ingin merefresh dulu dasar-dasar dari geofisika khususnya yang dipakai dalam eksplorasi dan produksi. Apa itu geofisika, bagaimana geofisika bekerja, dan kapan kita menggunakan metodenya, teman-teman. Saya yakin di antara teman-teman belum begitu paham mengenai bidang ilmu ini, karena emang tidak semua universitas di Indonesia mempelajari bidang ini. Oke, teman-teman, langsung saja. Untuk agenda hari ini, saya akan menjelaskan apa itu geofisika, bagaimana geofisika bekerja, dan kapan menggunakan geofisika dalam kegiatan eksplorasi dan produksi. Oke, teman-teman, secara terminologi, geofisika itu berasal dari kata geo dan fisik. Geo artinya bumi, fisik artinya sifat-sifat dari materi. Jadi, dalam hal ini, geofisika bisa diartikan sebagai ilmu mempelajari fisika dari bumi. Fisika dari bumi ini artinya bisa prosesnya dan bisa juga sifat-sifat fisikanya. Oke, teman-teman, itu pengertian yang paling sederhana. Lalu, apakah geofisika itu secara general? Jadi, karena bumi kita ini terdiri dari unsur biosfer, litosfer, geosfer, dan atmosfer, maka ilmu geofisika ini tidak hanya mempelajari bumi padat dalam arti bumi solid atau solid earth dalam bahasa kerennya ya. Jadi biosfer artinya unsur-unsur dari tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidupnya. Litosfer unsur dari kerak buminya. Hidrosfer unsur dari unsur-unsur air atau hidro dari bumi, dan atmosfer itu unsur-unsur dari udaranya, artinya bagian atas bumi. Jadi peran geofisika di sini bagaimana bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, atau bisa menjelaskan bagaimana proses-proses geologi itu dijelaskan dan dikuantifikasi, baik itu yang terjadi di darat, di laut, dan di udara. Jadi geofisika di sini lebih umum pengertiannya. Jadi makanya kalau di luar negeri macam MIT atau Stanford itu geofisika itu lebih general. Jadi tidak hanya mempelajari bumi padat saja, tapi udah ke fluid geofisik. Fluid geofisik artinya di sini mempelajari bumi bagian cairnya, dalam hal ini laut dan juga atmosfer. Jadi geofisika itu harus menjelaskan bagaimana proses itu terjadi dan mengkuantifikasinya. Oke, jadi saya akan lanjut ke yang lebih spesifik lagi. Dalam hal ini aplikasi metode geofisika yang menjadi
pemahaman saya selama ini. Jadi metode-metode geofisika khususnya untuk eksplorasi itu banyak sekali teman-teman. Jadi metode geofisika banyak diterapkan untuk kepentingan ekonomi, misalnya mencari hidrokarbon, mineral, atau mencari air. Pun geofisika dapat dipakai untuk mitigasi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, itu semua bisa prediksi dan kita kuantifikasi. Itu beberapa metode geofisika yang bisa kita pakai untuk mitigasi teman-teman. Selanjutnya dalam cabang arkeologi juga metode geofisika bisa dipakai seperti georadar. Itu bisa dipakai untuk memetakan kondisi bawah permukaan yang tentunya lebih dekat ke permukaan. Dalam hal ini bisa disebut sebagai near surface geophysics. Selanjutnya, ilmu geofisika juga bisa dipakai untuk kepentingan lingkungan, untuk memetakan area-area yang terkena polusi atau area-area yang bisa menyebabkan pengurangan kualitas lingkungan. Dalam geoteknik, geofisika bisa dipakai untuk memetakan area-area yang berpotensi akan menjadi area yang tidak stabil seperti landslide atau liquefaction dan lain-lain, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan lebih mengkerucut kepada bidang saya tentunya di eksplorasi geofisik. Jadi dalam bidang eksplorasi geofisika itu diharapkan dapat mendeteksi dan melokalisasi pun menggambarkan bentuk, kedalaman, ataupun sifat-sifat fisika dari anomali di bawah permukaan seperti densitas, kecepatan, porositas, dan juga kandungan fluidanya. Itulah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membagi pengetahuan mengenai metode-metode eksplorasi geofisika yang paling sering tentunya dipakai di geofisika. Kalau misalnya teman-teman ada masukan atau apapun yang berhubungan dengan geofisika, silakan tambah di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bahasan bagaimana sih geofisika itu bekerja. Dalam hal ini metode geofisika. Jadi dalam geofisika itu kita kenal ada metode pasif dan metode aktif. Metode pasif itu dia metode yang menggunakan sumber dari alam. Jadi metode ini dia mengukur respon langsung dari bawah permukaan bumi yang berasal dari anomalinya. Jadi kita tidak menggunakan sumber untuk menstimulasi anomali atau tidak menggunakan artificial energi. Dalam hal ini tidak seperti metode lainnya. Oke teman-teman, itu metode pasif ya. Sedangkan untuk metode aktif ini membutuhkan sumber untuk mengenerate energi. Artinya kita merekam dengan
kalau di seismik menjalarkan energi seperti ledakan, dinamit, dan sumber-sumber akustik lainnya, teman-teman. Jadi metode pasif dengan aktif itu biasa yang digunakan di dalam eksplorasi geofisika, teman-teman. Oke, saya nanti akan bercerita lebih dalam mengenai beberapa metode eksplorasi yang biasa digunakan dalam eksplorasi, teman-teman. Untuk saat ini saya akan menerangkan secara general dulu ya, teman-teman. Jadi dalam metode geofisika itu ada beberapa metode seperti tadi saya sebutkan. Ada metode aktif dan pasif. Ini untuk metode pasif gravity. Jadi yang diukur dalam gravity itu adalah parameter variasi dari gravitasi bumi. Jadi yang diukurnya itu properti yang diukur itu densitas, teman-teman. Jadi di bawah permukaan bumi itu beberapa batuan itu dia mempunyai nilai densitas masing-masing. Mau batuan sedimen atau batuan beku. Itu masing-masing batuan mempunyai nilai densitas yang berbeda-beda. Oke, jadi aplikasinya gravity itu biasa dipakai dalam eksplorasi migas. Dia sebagai reconnaissance lah, bisa dikatakan survei awal lah untuk memetakan biasanya kedalaman dari ketebalan dari si sedimen dan juga untuk mendeteksi kedalaman dari batuan dasarnya atau basement ya, teman-teman. Bisa juga untuk eksplorasi mineral, untuk kebutuhan geoteknik juga bisa dipakai metode gravity, teman-teman. Dan selanjutnya metode magnetik. Di magnetik itu mengukur variasi dari magnet bumi, teman-teman. Jadi yang diukur propertinya itu adalah susceptibilitas. Jadi susceptibilitas itu ya nilai kemagnetan batuannya, teman-teman. Jadi di bawah permukaan bumi selain densitasnya batuan itu berbeda-beda, jadi batuan itu juga mempunyai nilai susceptibilitas yang berbeda juga, teman-teman. Begitupun dengan aplikasinya, ini mirip dengan gravity. Jadi dalam eksplorasi migas, eksplorasi geotermal, bundaran geoteknik, mineral, itu mirip dengan gravity. Dan biasanya dalam survei itu, gravity magnet itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Oke. Berikutnya seismik nih, teman-teman. Seismik ini sebenarnya primadona di metode geofisika karena orang-orang yang khususnya bekerja di dunia migas mungkin lebih familiar seismik dibanding geofisik itu sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena seismik ini merupakan salah satu metode yang paling efektif dibanding metode lainnya, teman-teman, dalam menciptakan proses permukaan bumi. Keunggulannya seismik itu dia areanya itu dia bisa lebih besar dalam hal polusi lateral pur partikel dibanding dengan gravity atau magnet misalnya. Jadi yang diukur dari seismik ini adalah travel time. Jadi seismik itu nanti saya akan cerita lebih dalam lagi mengenai seismik ini. Jadi parameter yang diukur adalah travel time. Travel time itu jadi waktu tempuh dari sumber ke reflektor. Sedangkan properti yang diukur itu adalah seismic velocity, jadi kecepatannya, teman-teman. Dalam hal ini kecepatan kompresi ataupun kecepatan shear. Nanti akan saya cerita apa perbedaannya, seperti apa mengukurnya.
Untuk kali ini saya akan general saja. Jadi teman-teman mendapatkan gambaran seperti apa sih metode-metode geofisika yang dipakai di eksplorasi dan produksi. Oke, untuk seismik ini, karena seismik ini merupakan metode yang paling mahal dibandingkan metode lainnya, jadi aplikasi seismik itu yang paling banyak digunakan dalam eksplorasi migas maupun produksi ya teman-teman. Jadi untuk pencarian mineral jarang sekali, tapi mungkin di sini aplikasi untuk mencari mineral itu mungkin yang dipakai itu seismik refraksi teman-teman. Ya, refraksi itu seismik yang mengandalkan gelombang refraksi. Jadi penetrasinya tidak terlalu dalam. Dan juga ini dipakai di geoteknik refraksi ini untuk memetakan ketebalan atau kedalaman dari bedrock. Oke. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan bisa langsung komentar di kolom komentar ya teman-teman. Oke, selanjutnya metode elektromagnetik. Jadi di geofisik itu sebenarnya yang saya ingat dulu waktu zaman kuliah, jadi ada metode seismik dan non seismik. Jadi non seismik ini satunya ya elektromagnetik, dia sumbernya dari listrik, dari kemagnetan bumi. Jadi ini mirip magnetik, cuman kalau ini kan magnetik yang diinduksi dari gelombang elektro. Jadi yang diukurnya itu parameternya adalah respon dari radiasi elektromagnetik. Sedangkan properti yang dicari itu, yang diukur itu adalah konduktivitas atau resistivitas. Mungkin elektromagnetik ini banyak dipakai di logging ya, proses logging. Sedangkan aplikasinya sama ini untuk mencari eksplorasi migas, untuk eksploitasi juga di mineral dan mineral yang mempunyai keekonomian yang cukup tinggi teman-teman. Ini mungkin termasuk salah satu yang mahal juga karena ini adalah teknologi yang sekarang untuk di field itu banyak diaplikasikan seperti di dunia logging wire drilling ataupun measure wire drilling. Ini benar-benar teknologi yang saat ini paling banyak digunakan teman-teman, cepat perkembangannya. Oke, selanjutnya vertical method. Vertical method itu jadi metode listrik ini. Jadi dia menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah atau ke bawah permukaan bumi. Jadi parameter yang diukur itu resistensi dari bumi, dalam ini resistensi batuan, juga potensial listriknya. Sedangkan physical property-nya konektivitas. Untuk electrical method ini biasa digunakan di dunia wireline ya, ataupun logging wire drilling. Jadi ini standar yang dipakai untuk orang-orang lapangan, khususnya di dunia pengeboran, mengukur resistivitas dan SP. Aplikasinya sangat luas sekali ya, teman-teman. Cuman ini ya, itu kembali lagi, ini metode yang cukup mahal juga dibanding dengan gravity atau magnetik. Oke. Selanjutnya radar. Jadi radar ini dia berdasarkan pengukuran, yang diukur adalah travel time. Jadi
Ini seperti seismik ya, cuman kalau saya bilang ini mirip ke near near geofisik karena ini mengukur travel time juga, teman-teman. Mungkin radar di sini maksudnya georadar, teman-teman. Jadi georadar itu dia termasuk ke dalam bagian dari metode listrik juga sebenarnya, teman-teman. Jadi dia mengukur yang muatan diukur itu adalah konstansi elektrik. Ini banyak digunakan di dunia geoteknik dan lingkungan, teman-teman. Teman-teman, kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, saya langsung ke aplikasi dari metode-metode yang tadi saya uraikan. Gravitasi. Jadi gravitasi ini adalah metode potensial, teman-teman. Jadi graviti itu mengukur variasi dari gravitasi bumi. Jadi survei yang biasa dipakai di eksplorasi itu biasanya memetakan secara regional di mana area-area batuan sedimen. Dan metode graviti ini termasuk metode yang murah dibandingkan dengan seismik, cepat dalam memetakan batuan sedimen dan bedrock atau batuan dasar, sehingga ini merupakan metode yang dalam tanda petik wajib lah digunakan dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi migas atau mineral. Oke, jadi parameter fisika yang diukur adalah densitasnya, teman-teman. Ini aplikasinya selain di migas, mineral atau pertambangan, juga di watermal. Dan untuk operasinya, graviti ini bisa di darat, laut, atau udara. Yang perlu saya garis bawahi, jadi graviti ini untuk memetakan secara regional biasanya dilakukan survei aerogravity atau graviti dari udara. Jadi untuk area yang sangat luas cakupannya, aerogravity ini sangat efektif memetakan daerah-daerah yang misalnya susah terjangkau oleh tangan manusia, atau misalnya daerah hutan, daerah perbukitan, atau daerah-daerah berbahaya lainnya lah, teman-teman. Sedangkan metodenya mau di darat, mau di laut, prinsipnya sama, teman-teman. Dia mengukur densitas. Jadi dengan pengukuran gravitasi, kita dapatkan anomali Boge. Apa itu? Nanti saya coba jelaskan pada bagian yang lebih spesifik lagi mengenai graviti. Oke, kira-kira begini teman-teman pemodelan dari survei graviti. Kita bisa memetakan batuan sedimen seperti batuan klastik atau karbonat. Kita bisa memetakan batuan dasarnya, basementnya. Oke teman-teman. Selanjutnya magnetik. Jadi sama dengan graviti, magnetik itu merupakan metode potensial. Jadi dia mengukur variasi dari magnet bumi. Jadi batuan itu masing-masing itu mempunyai nilai kemagnetan yang berbeda-beda. Nah, si survei magnetik itu dia mengukur variasi itu, teman-teman. Jadi sama dengan graviti, dia digunakan sebagai reckoning survei lah untuk survei regional. Jadi memetakan batu-batuan sedimen maupun memetakan kedalaman dari si batuan dasarnya dalam skala regional itu biasanya ya graviti dan magnetik ini, teman-teman. Jadi untuk yang
di dunia migas biasanya pakai aerogravity atau magnetic atau aerogravity magnetic itu satu kesatuan lah. Jadi untuk aplikasinya mirip dengan gravity, bisa dipakai untuk eksplorasi migas, mineral, untuk pertambangan, geothermal, dan lain-lain teman-teman. Operasinya juga sama, mau di darat, di laut, di udara. Magnetik ini sangat bermanfaat, mirip dengan gravity, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya seismik, teman-teman. Jadi, kalau di dunia perminyakan atau di dunia migas, inilah metode yang paling menjadi primadona. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya kembali lagi itu seperti saya bilang sebelumnya, untuk teman di dunia migas mungkin lebih familiar seismik dibandingkan geofisik. Padahal seismik sendiri itu hanya bagian kecil dari aplikasi bidang ilmu seismologi. Jadi seismik ini adalah metode geofisika yang paling mahal dibandingkan metode lainnya. Kenapa begitu? Karena dari mulai pengambilan data, pemrosesan, sampai interpretasi, itu adalah tahapan yang berbeda dengan biaya yang berbeda juga, teman-teman. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan secara singkat aja, karena ini merupakan bagian pengantar dari Geofisik Series yang akan saya coba share untuk berikutnya. Oke, dalam seismik itu biasanya kegiatannya ada di darat, di laut, dan juga transisi. Jadi untuk kita yang negara kepulauan sebenarnya sangat menarik sekali ini untuk menerapkan ketiga survei ini, dan itu sudah dilakukan sebenarnya teman-teman. Untuk teman-teman di Pertamina sangat paham sekali dan banyak sekali jago-jagonya di sana mengenai cara dari pengambilan data ini, teman-teman. Jadi saat ini saya menjelaskan aja konsep besaran. Jadi seismik itu yang diukur adalah waktu tempuh, teman-teman. Jadi waktu tempuh seismik itu dia diukur dari sumber ke penerima. Seperti di sini, ini adalah sumbernya. Ini kartun di sini. Untuk survei itu sumbernya misalnya fibrosis. Ini fibrosis itu biasanya di daerah gurun lah, teman-teman. Masih daerah juga. Jadi ini sebagai sumbernya, kita dalam hal ini kita tekanlah dengan tekan yang tertentu, akan membangkitkan energi dan menjalar ke bawah permukaan bumi. Batuan-batuan di bawah permukaan bumi ini mempunyai sifat-sifat fisika yang berbeda seperti kecepatan, densitas, dan lain-lain. Sehingga responnya pun akan lain. Jadi pada batuan yang lebih keras, dia relatif akan terrefleksi atau gelombang akan terrefleksi lebih cepat karena batuannya cukup keras dibanding batuan yang lebih poros. Jadi konsep di sini adalah seismik refleksi. Jadi di seismik itu ada seismik refleksi dan refraksi, teman-teman. Yang saya hadirkan di sini adalah seismik refleksi yang dipakai dalam dunia eksplorasi dan eksploitasi migas, teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan dalam video berikutnya khusus untuk seismik, teman-teman. Ini secara general, jadi pada saat pengambilan data di laut atau di darat, di transisi itu prinsipnya sama, teman-teman. Prinsipnya itu hanya pantulan dari seismik refleksi saja, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini contoh untuk di darat. Jadi dari seismik itu sangat jelas sekali di mana kalau seismik dari darat itu ciri khasnya dia waktu tempuhnya dari sumber ke reflektor itu
Untuk di sumur ini seperti ini. Kita lihat beda dengan yang di laut ya teman-teman. Kalau di laut itu ada delay karena ini adalah dari kedalaman si water bottom atau si seafloor. Seafloor itu jadi lapisan di bawah air laut. Jadi kedalaman laut ini kira-kira dari sini ke sini lah teman-teman. Seperti itu. Sedangkan untuk transisi ini adalah kombinasi antara si darat dengan si laut. Jadi tipikal seismik yang direkam juga beda teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau sudah masuk ke dunia migas akan paling sering lah akan bertemu dengan makhluk-makhluk ini teman-teman. Oke teman-teman, itu seismik yang nanti akan saya coba bahas lebih dalam lagi teman-teman. Terus yang paling menarik dalam geofisik sebenarnya adalah masalah resolusi teman-teman. Jadi dalam dunia migas secara praktis itu seismik itu adalah metode geofisika yang paling unggul secara resolusi lateral ya teman-teman. Artinya sampai saat ini belum ada metode geofisika yang lain yang bisa menjangkau area sangat luas dengan resolusi yang sebaik seismik. Jadi untuk saat ini seismik masih menjadi metode geofisika yang dipakai lah untuk di perusahaan minyak dan gas. Oke, jadi kembali lagi ke resolusi. Jadi kalau kita lihat resolusi antara resolusi elektromagnetik, sebenarnya posisi seismik itu jauh lah dari sini. Maksudnya masih dalam di luar range frekuensi ini teman-teman, mungkin ya di sinilah masih di bawah gelombang radio. Jadi kalau satu wiggle seismik aja bisa aja ini satu gedung ini kali ya teman-teman. Jadi ini adalah spektrum dari elektromagnetik. Jadi yang tadi non seismik itu teman-teman. Jadi kalau saya bilang ini sebagai resolusi dari si metode non seismik, ya seismik itu ya di sini teman-teman nih, masih di bawah gelombang radio. Ya, kembali lagi kalau misalnya ada metode yang punya resolusi sebaik seismik secara lateral ya, maksudnya secara vertikal itu ya mestinya ya metode elektromagnetik ini. Karena secara spektrum aja yang paling high resolusi itu adalah gelombang gamma ray. Jadi dalam hal ini seismik masih di bawah resolusi vertikal dari gelombang elektromagnetik, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu sharing dari saya. Tunggu video saya selanjutnya mengenai bidang geofisik. Akan sangat menarik, teman-teman. Saya terbuka sekali untuk diskusi. Mungkin ada hal-hal lain yang belum saya pahami dan ketahui. Saya sangat terbuka untuk diskusi, teman-teman. Untuk video berikutnya, saya akan membahas mulai dari gravity atau metode-metode non-seismik dulu, baru saya ke seismik, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu geofisik, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali saya mengimbau dan mungkin mengajak teman-teman untuk selalu like, subscribe, share, dan komen. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum.